Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Seram. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, saya ingatkan untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Masih di cerita yang sama, di cerita dalam judul Misteri Rumah Horor. Pada episode sebelumnya, saya bermimpi bertemu dengan sosok ayah saya. Sosok ayah saya tidak melihat saya sama sekali. Dia sedang berdiri, tapi ada dia, Jin Saka itu. Jin Saka itu juga ikut berdiri di sebelah ayah saya. Jin Saka itu tersenyum melihat saya. Saat itu pula ayah saya berjalan pergi dan jin itu pun ikut dengannya. Dan lalu saya terbangun dari mimpi. Saya mencatat keseluruhan mimpi itu di atas kertas yang diberikan oleh Pak Eri. Saya menulis dengan tulisan yang kacau karena saya terburu-buru. Agar saya tidak kehilangan ingatan dari mimpi itu, Pak Eri mengambil kertas catatan itu dan menyuruh saya untuk menceritakan mimpi saya tanpa catatan itu. Dia hanya ingin memastikan kecocokan antara lisan dan tulisan saya mengenai ingatan saya dalam mimpi itu. Tapi ternyata, apa yang sudah saya ucapkan sama persis dengan apa yang saya tulis. Setelah saya menceritakan semuanya, Pak Eri menyuguhkan saya secangkir teh yang sudah mulai dingin dan sepotong roti isi coklat yang sudah hampir kering. Sepertinya dia baru saja menyampaikan sesuatu melalui mimpi kamu tadi. Iya, Pak. Tapi kenapa harus dari mimpi saya? Kamu harus tahu. Alam mimpi merupakan alam yang gaib dan berada di dimensi lain. Jika jin bisa dengan mudah memasuki dimensi itu, mimpi merupakan media termudah bagi jin untuk menampakkan wujudnya dan mengganggu manusia. Karena tidak mudah bagi jin untuk mengganggu atau berkomunikasi dengan manusia di dunia kita. Iya, Pak, saya tahu kok. Nah, kejadian ini paling tidak kita jadi tahu bahwa dia tidak suka diajak berkomunikasi secara langsung seperti yang tadi kita lakukan, tapi melalui mimpi. Apakah itu selalu mimpi saya, Pak? Saya tidak tahu, tapi yang pasti saat ini dia bisa saja melihat kita. Dan jika dia tidak suka dengan kita, maka mungkin dia akan menyampaikannya melalui mimpi kita. Lalu, maaf nih, Pak. Tapi seperti tujuan awal kita melakukan semua ini, itu agar dia bisa pergi dari kehidupan saya. Bagaimana dengan itu, Pak? Saya menanyakannya kepada Pak Eri. Pak Eri belum sempat menjawab pertanyaan saya, tapi tiba-tiba Pak Indra muncul dan dialah yang langsung menjawab pertanyaan saya. Wajahnya begitu pucat, dia tampak sangat lelah sekali. Tidak, kami tidak bikisu. Tidak. Kami tidak bisa lagi turut ikut campur lebih dalam. Pak Indra berkata. Kenapa bisa begitu, Pak? Nak, kamulah satu-satunya orang yang bisa membuatnya pergi. Kami bisa membantu, tapi hanya sebatas nasihat dan bantuan doa. Kita tidak bisa melakukan ritual seperti ini, seperti itu lagi. Kita tidak boleh melibatkan orang lain lagi. Apalagi jika harus menggunakan apa, Pak? Menggunakan orang lain sebagai medium untuk berkomunikasi dengan jin itu. Ya ampun, saya baru tersadar. Pak Indra telah rela dijadikan medium untuk ritual itu. Saya langsung meminta maaf kepadanya. Ya Tuhan, maafkan saya, Pak. Maafkan saya sebesar-besarnya. Tidak apa-apa. Memang bukan kamu yang menyuruh saya untuk menjadi perantara. Itu keinginan saya. Saya memang ingin sekali membantu kamu. Tapi setelah kejadian tadi, saya tidak sanggup untuk mengulangnya. Dan saya tidak akan tega untuk mencari orang lain untuk melakukan hal itu lagi. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Pak? Biarlah kita mengetahuinya melalui mimpi. Biarlah kita mengetahuinya melalui mimpi. Pak Eri menjawab. Mimpi lagi? Ya. Sepertinya memang dia selalu berkomunikasi melalui mimpi. Toh itu juga selama ini dia selalu hadir di mimpi kamu kan? Apakah selalu dalam mimpi saya atau orang lain? Kita tidak tahu.
Bisa saja dia hadir di mimpi orang lain yang bersinggungan dengan tujuan tertentu. Mungkin dia ingin menyampaikan sesuatu. Lalu, apa gunanya saya terus bermimpi jika dia terus-terusan ada? Sudahlah, untuk sementara waktu ini kita biarkan saja dulu. Kita sambut apa yang ingin disampaikan. Setelah itu mungkin kita bisa tahu harus berbuat apa. Saya melihat wajah Pak Eri dan Pak Indra, ada unsur keraguan dalam ekspresi wajah mereka. Di dalam benak saya merasa bahwa mungkin mereka menyerah. Mungkin mereka benar-benar tidak ingin ikut campur lagi. Tapi saya tidak bisa memaksakan kehendak. Mungkin benar kata mereka, hanya sayalah yang bisa bertindak. Tapi apa daya, saya memang benar-benar tidak tahu harus berbuat apa jika tidak dibantu oleh mereka. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke teras rumah Pak Indra dan duduk menikmati udara pagi yang segar. Saat langit sudah mulai terang, saya pamit dan saya bergegas pulang sebelum jalanan semakin ramai. Sepanjang perjalanan, pikiran saya terasa begitu hampa. Saya merasa lelah jiwa dan raga. Bahkan tanpa saya sadari, saya telah tiba di rumah. Setibanya di rumah, ibu saya sudah bangun dan sedang menyapu di halaman. Dia bertanya, "Apa yang sedang kamu kerjakan di rumah teman saya?" Ya, saya membohonginya. Sebelumnya, saya mengaku menginap di rumah teman saya. Saya akhirnya beralasan bahwa saya harus mengerjakan tugas bersama teman-teman saya. Melihat wajahnya, saya langsung menghampirinya dan memeluknya. Saya merasa bersalah sekali. Saya tidak melibatkannya dalam masalah ini. Saya ingin menceritakannya semua, tapi semuanya sudah terlambat. Kini, dia tidak lagi kuat seperti dulu. Dia harus berjuang dengan kesendirian karena ditinggal oleh suaminya, ditinggal oleh anaknya yang merantau, dan ditinggal oleh saya sendiri yang sibuk dengan keseharian saya. Saya tidak ingin mendapat beban pikirannya. Yang harus saya lakukan hanyalah mempertahankan senyum di wajahnya sebisa mungkin. Lagi pula, jika saya ceritakan bisa saja saya malah dianggap gila. Saat itu pula saya memutuskan untuk tidak menceritakannya pada satu orang pun dari teman saya. Mereka tidak akan percaya, jikapun ada, kemungkinannya kecil. Saya tidak ingin teman-teman saya berpura-pura percaya hanya karena kasihan. Dan saya tidak gila. Pagi itu sebenarnya saya merasa masih ngantuk sangat luar biasa. Saya pergi ke kamar tidur dan rebahan di atas kasur. Saat saya hendak memejamkan mata, saya tersentak. Tiba-tiba, saya tidak berani tidur. Entah kenapa dari hati kecil saya ada perasaan takut. Saya masih takut untuk memejamkan mata. Saya belum siap untuk kembali bertemu jin itu melalui mimpi. Saya tidak ingin merasakan mimpi itu lagi meskipun saya membutuhkannya agar saya tahu apa yang dia sampaikan. Saya tidak jadi tidur, saya menyibukkan diri untuk menghilangkan rasa kantuk. Tapi bagaimanapun itu, malam ini akan tiba dan saya harus tidur. Hari sudah malam dan saya merasa senang selama satu hari itu saya bisa benar-benar menemani ibu saya dan tidak meninggalkannya sendirian. Lalu saya masuk ke kamar dan duduk di atas kasur. Meskipun saya belum siap, tapi pada akhirnya saya tertidur dengan sendirinya karena badan saya sudah sangat lemas. Untunglah malam itu tidak terjadi apa-apa, saya tidak bermimpi apapun. Saya bangun dalam kondisi normal dan sehat. Sudah beberapa minggu setelah hari ritual itu dan saya tidak bermimpi bertemu dengan jin itu lagi. Tapi saya masih dalam keadaan seperti sebelumnya. Saya sering kesulitan tidur, saya tidak suka menatap cermin. Saya terbangun di sisi pinggir kasur dan sebagainya. Semua keanehan itu masih terjadi. Selama itu pula saya menahan semua keanehan itu dalam hidup saya. Dan selama itu pula saya benar-benar tidak menghubungi Pak Indra dan Pak Eri. Saya ingat betul ada satu malam di mana saya tidak bisa tidur dan saya dalam keadaan sakit demam. Terngiang semua yang pernah terjadi pada hidup saya. Saya merasa sangat terpuruk, saya merasa capek dengan kehidupan saya. Saya lelah dan kesepian. Saya merasa capek melihat ibu saya yang masih sedih dan berduka.
Saya capek dengan tugas-tugas kuliah. Belum lagi saat itu saya baru saja mendapat nilai yang sangat buruk dan harus mengulang semester di berikutnya. Di satu sisi saya sangat merindukan sosok ayah saya. Malam itu benar-benar saya tidak bisa tidur. Saya mencengkram kepala saya dengan hebat sambil memejamkan mata. Saya tidak sanggup, saya merasa benci dengan diri saya sendiri. Saya merasa sangat gila, saya tidak merasa hidup. Saya tidak pernah membayangkan bahwa hidup saya akan menjadi seperti ini. Saya bangkit dari tempat tidur dan pergi menatap cermin yang ada di dalam kamar lain. Saya mengambil kursi dan duduk. Saya menatap wajah saya sendiri di cermin. Meskipun sebelumnya saya tidak pernah melakukan hal ini. Saya berbicara sendiri dan menahan amarah saya sendiri. Saya merasa sangat terpuruk hingga akhirnya air mata saya mengalir. Saya seakan menyesali hidup. Saya terdiam sambil tertunduk selama beberapa detik sambil menangis. Saat itu, pikiran saya sudah sangat kacau. Saya teringat berdasarkan informasi yang pernah saya baca. Jika ingin melihat sosok jin yang ada pada diri kita, tetaplah wajah kita sendiri di cermin dalam ruangan yang gelap seperti ini. Saat itu, saya memang sedang tidak bisa mengontrol apa yang saya lakukan. Saya mengambil tindakan, saya memberanikan diri. Saya mematikan lampu dan kembali duduk menatap pantulan wajah saya di cermin. Beberapa detik pertama benar saja. Saya merasa merinding melihat wajah saya sendiri. Lama-kelamaan seperti sebelumnya. Wajah saya terlihat aneh dan saya tidak bisa mengenali wajah saya sendiri. Saya terus menatap mata saya dari pantulan itu. Perlahan tapi pasti. Saya tidak lagi melihat wajah saya di cermin itu. Wajah itu bukan wajah saya. Rambut, telinga, hidung, mata, bibir semua terlihat berbeda. Meskipun saya tidak bisa secara persis menggambarkan seperti apa wajahnya. Saya melawan rasa takut itu dan terus menatap wajah itu sampai akhirnya saya mengucapkan sesuatu. Lihat apa yang telah kau perbuat. Lihatlah hidupmu sekarang menyedihkan. Saya mengucapkan dengan maksud menyalahkan diri saya sendiri. Saya mengatakannya sambil terus menatap pantulan di cermin dan akhirnya ada jawaban. Suara jawaban itu persis yang terjadi pada malam ritual di rumah Pak Indra. Suara itu terdengar dari dalam hati saya. Percayalah, aku selalu di sini untuk membantumu. Begitu katanya. Tiba-tiba wajah di pantulan itu kembali terlihat seperti wajah saya sendiri, tapi sedang tersenyum licik. Padahal saya yakin betul saat itu saya sedang tidak tersenyum. Melihat pantulan itu, saya langsung bangkit dari kursi dan menyalakan lampu dan kabur menuju kamar tidur saya. Saya tidak kuat kejadian cermin itu. Saya sangat tidak menyangka akan terjadi mencekam seperti itu. Malam itu saya tertidur dan kembali bermimpi. Saya tidak ingat betul bagaimana mimpi itu, tapi yang pasti saya melihat sosok jin itu dan mengatakan bahwa dia akan selalu ada di damping saya. Dia akan mendampingi saya terus dan tidak akan ada orang lain yang bisa memisahkan kami. Mimpi itu berlangsung singkat dan tentu saja saya terbangun karena tersedak ludah saya sendiri. Saya terbatuk-batuk dengan hebat. Selama beberapa kali dalam 2 minggu saya terus bermimpi yang sama dan selalu diakhiri dengan bangun dalam keadaan tersedak. Saya akhirnya mengambil kesimpulan jika tubuh saya terasa lemah dan serasa seperti demam. Kemudian saya bermimpi ketemu dengannya dan akhirnya tersedak. Itu berarti saya benar-benar berkomunikasi dengannya melalui mimpi. Karena pernah beberapa kali saya bermimpi seperti bertemu dengan sosok yang aneh, tapi saya bangun dalam keadaan normal dan tidak tersedak. Jujur, setiap kali saya bermimpi bertemu sosok itu dan kemudian tersedak, saya terbangun dalam keadaan badan terasa sangat lemah dan energi saya sangat terkuras meskipun mimpi itu berlangsung sebentar. Kesimpulan yang lain saya dapati adalah jin itu memang sudah benar-benar hinggap dalam hidup saya.
Saya harus menerima keadaan jin itu. Jika saya ingin dia pergi, maka sayalah yang harus bertindak. Semenjak saya mendapati kesimpulan itu, perasaan saya terus terasa sendu selama berhari-hari. Entah kenapa, saya bisa berpikir bahwa saya harus menerima kehadirannya di dalam hidup saya. Saya akhirnya memutuskan untuk mengakhiri rasa sendu itu dan berkomunikasi dengannya secara langsung tanpa melalui mimpi dan tentunya tanpa campur tangan orang lain. Saya mencoba mengingat-ingat apa yang bisa saya lakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Lagi-lagi cermin. Iya. Memang cermin dan kegelapan, saya bisa berkomunikasi dengannya melalui cermin di ruang yang gelap. Kebetulan sekali, besoknya ibu saya akan pergi keluar kota bersama temannya. Saya memutuskan untuk menggunakan kesempatan itu untuk melakukan ritual di cermin itu. Akhirnya hari itu pun tiba, ibu saya sudah pergi keluar kota. Di malam harinya, saya mempersiapkan semuanya. Saya mengambil lilin, mengikatkan cermin besar ke kamar saya. Saya mematikan lampu dan menyalakan lilin itu dan menyadarkan cermin besar itu pada kursi dan saya duduk bersila menghadap cermin itu. Sungguh gila. Saya waktu itu bertindak di luar batas. Saya mengakuinya, tapi tindakan saya berhasil. Saya duduk bersila menghadap cermin itu di dalam ruangan yang remang-remang seperti sebelumnya yang saya terus memperhatikan wajah saya sendiri sampai saya merasa takut dan aneh sendiri. Saya sudah mencapai titik di mana rasa takut saya memuncak dan saya mengucapkan sesuatu. Datanglah. Saya ingin berbicara. Ya ampun, dia benar-benar datang dengan jawaban. Berbaliklah, jangan menatap cermin ini, kamu tidak akan sanggup. Begitulah jawabannya. Persis seperti sebelumnya, suara itu tidak terdengar melalui telinga saya. Suara itu seakan datang dari dalam hati saya dan langsung kekirim ke otak saya. Saya menurutinya, saya membelakangi cermin itu menghadap ke tembok di dalam kamar saya. Saya kembali mendengar suaranya, dia menyebut-nyebut nama saya. Malam itu saya benar-benar melakukannya, saya berkomunikasi dengannya. Saya tidak bisa mendeskripsikan bagaimana percakapan kami. Tapi saya ingat betul inti percakapan itu karena ceritanya sangat kronologis dan sesuai dengan fakta sejarah yang ada. Di dalam percakapan itu saya bertanya banyak hal, ada sesuatu kebodohan yang saya lakukan. Sebelum saya berbicara, jin itu sempat meminta bahwa dia akan berbicara dengan syarat. Saya tidak akan menyakitinya dan saya tidak akan mengusirnya dan saya mengingkari. Dan saya mengiyakannya bahwa saya tidak akan mengusirnya. Dari percakapan itu, saya mengetahui bahwa dia memanglah jin yang pernah melakukan persekutuan dan perjanjian dengan salah satu leluhur saya. Yang saya sendiri bahkan tidak kenal saat dia menyebutkan namanya. Saya bertanya asalnya, dia menjawab, dia berasal dari tanah Yordania. Umurnya sudah ratusan tahun, dia adalah jin perempuan. Di Yordania pula dia tinggal di dalam gua dan telah bergabung dengan golongan jin yang kuat bisa menawarkan bantuan kepada manusia. Saya sempat bertanya untuk apa dia melakukan itu, tapi dia enggan menjawab. Mungkin dia adalah golongan iblis yang ingin menjerumuskan manusia. Dari situlah dia bertemu dengan seorang pria, seorang manusia di Yordania. Menurut pengakuannya, pria itu adalah seorang prajurit di negara Jerman yang sedang melakukan misi di Yordania. Pada masa itu ada beberapa prajurit yang memang diperintahkan untuk membuat pegangan kepada golongan jin untuk mendapatkan kekuatan dan kehormatan. Dan dialah, jin itulah yang menjadi pegangan untuk si pria prajurit itu. Saat pria itu kembali ke Jerman, disitulah dia lama bertengger dan hidup bersama pria itu. Dan di sana pula lah dia berbahasa Yiddish karena pria itu beragama Yahudi. Seorang manusia yang harus menutup-nutupi keyakinannya pada zaman itu demi kelangsungan hidup. Pria itu juga harus melakukan beberapa ritual agar jin itu tetap akan menolongnya. Salah satunya adalah agar jin itu harus terus diturunkan ke anak laki-lakinya dan seterusnya.
Jika tidak ingin diturunkan, maka harus dilakukan ritual tertentu untuk memindahkan jin itu kepada orang lain. Tapi si tuannya akan menjadi lemah, tak berdaya, bahkan bisa sakit-sakitan hingga akhirnya ajal menjemput. Terlebih, jika si tuannya sudah terlalu lama hidup ditopang oleh pertolongan jin itu, maka akan semakin sulit hidup dan matinya. Saya sempat bertanya bagaimana cara dia menolong manusia, tapi dia enggan menjawab. Dia terus hinggap di tubuh prajurit itu dan terus diturunkan sampai ke cucu laki-lakinya. Saat dia sudah sampai ke cucu di prajurit itu, saat itu si cucu masih berusia remaja. Jin itu telah secara resmi diritualkan untuk diturunkan kepada keturunan si prajurit untuk tetap melindungi keturunannya. Hal itu dilakukan prajurit itu karena sejak zaman dahulu orang Yahudi di Jerman tidak dapat hidup tentram dan butuh perlindungan lain. Namun karena adanya masalah, si cucu yang telah menjadi tuan dari jin itu harus pindah bersama keluarganya ke negeri Belanda untuk mengamankan diri dari ancaman di Jerman. Di sanalah tuan dari jin itu dipaksa ikut militer untuk dapat diterima oleh masyarakat sebagai seseorang pengabdi kepada negara. Tapi karena bantuan dari jin itu, kekuatan dari si tuannya melejit dan akhirnya ditugaskan dalam misi penjajahan tanah Indonesia ratusan tahun yang lalu. Saat tiba di Indonesia lah, ternyata si tuannya ini justru bersahabat dengan seorang feodal dari negara Indonesia di tanah Jawa. Saat itu si tuannya terserang penyakit yang parah dalam keadaan belum menikah dan belum memiliki keturunan. Dia sakit begitu parah sampai kondisi fisiknya sudah tidak karuan. Saat itu pula si tuannya memindahkan jin itu kepada sahabatnya dari kaum feodal atas persetujuan dan keinginan masing-masing. Karena si tuannya tahu bahwa jin itulah yang menghalangi kematiannya, karena mungkin itulah perjanjiannya dulu. Dan akhirnya dibuatlah kesepakatan baru untuk tuannya yang baru, yang tidak lain adalah leluhur saya, yang saya tidak tahu namanya. Dia melakukan kesepakatan itu untuk mendapatkan usia panjang, kehormatan, tahta, dan harta. Isi kesepakatan itu pun telah berubah, namun masih dengan jin yang sama. Dari situlah semua berawal. Dia terus turun sampai akhirnya ada masanya di mana tuannya wafat dan dia tidak diturunkan secara resmi sesuai perjanjian, karena sesuatu hal yang tidak bisa saya mengerti. Padahal sesungguhnya bisa saja perjanjian itu dibatalkan, tapi dia harus diantar dan dikembalikan ke Yordania, tempat asalnya. Meskipun pada dasarnya dia bisa saja berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mudah. Dia juga mengaku bahwa ada cara lain yang harus dilakukan si tuannya untuk membatalkan janji dan memindahkannya, tapi dia tidak menyebutkan bagaimana cara lain itu. Keturunan dari tuan itu kemudian tidak mengetahui perjanjian itu, dan semenjak itu pula lah dia, jin itu, menjadi gentayangan dan tidak bertuan. Dia marah dan terus mengganggu kelangsungan hidup dan keturunan tuannya yang telah melanggar perjanjiannya. Dia harus menemukan tuan yang baru dan membuat kesepakatan baru. Dia bisa mengganggu siapa saja, tapi dia lebih memilih keturunan laki-laki sebagai tempat bersarang. Dia akan memilih tempatnya sendiri di antara anak laki-laki tersebut sesuai kecenderungan orang dan akhirnya kembali memilih tempat lain jika tuan atau tempatnya bersarang telah wafat. Selama dia hingga pada seseorang, dia masih bisa memberi kekuatan dan kelebihan itu jika dia berhasil membuat orang itu berkomunikasi dan akhirnya kembali membuat perjanjian itu. Namun, jika si orang itu tidak menghiraukan keberadaannya, jin itu akan terus mengganggu dalam berbagai cara. Dia harus mengganggu orang itu agar orang itu akhirnya mencari tahu dan akhirnya melakukan kontak dengannya. Saat sampai pada titik itu, saya tersadar dalam kondisi tubuh yang sudah semakin lelah dan lemas. Dia telah berhasil memperdaya saya. Dia tidak berhasil membuat saya akhirnya berkomunikasi dengannya. Saat itu dia ingin menceritakan semuanya agar saya mau menurutinya. Inilah yang dia tunggu-tunggu selama bertahun-tahun lamanya. Dia ingin saya lah yang akhirnya kembali membuat kesepakatan. Ya Tuhan, saya menyadari ini semua. Dia mengganggu kehidupan saya, membuat keanehan-keanehan di dalam diri saya agar saya semakin terpancing dan akhirnya melakukan ini semua. Saat itu pula saya langsung memberontak dalam diri saya.
bahwa saya tidak akan pernah melakukan perjanjian itu karena itu adalah perbuatan di luar batas dan merupakan larangan besar dan dosa besar. Saya merasakan bahwa jin itu marah di dalam benak saya. Saya masih bisa mendengar perkataannya. Dia tidak akan berhenti sampai dia berhasil. Jika itu bukan saya, mungkin keturunan saya. Dan jika saya ingin terus membuat kesepakatan itu, saya harus menerima keadaannya bahwa dia akan terus mengganggu kenyamanan saya karena dia telah memilih saya meskipun saya tidak menginginkannya. Beberapa detik kemudian, cermin itu jatuh dan menimpa kepala saya. Saya mencoba bangkit dari posisi duduk bersila dan akhirnya menyalakan lampu. Saya bergegas pergi keluar rumah dan menginap di rumah teman saya. Malam itu saya kesulitan tidur, saya teringat ayah saya menyesal. Saya merasa berdosa telah menuduhnya macam-macam. Saya yakin dia kakek saya atau mungkin bahkan sampai ke kakek dari kakek saya dan tidak tahu dan tidak menginginkan jin itu hingga akhirnya sayalah yang melakukan kesalahan. Saya teringat dulu saya telah menceritakan hal-hal padanya dan selalu berpesan untuk tidak mencari tahu dan jangan hiraukan. Tapi saya tidak menuruti perintahnya. Bersambung dulu bro, saya tidak kuat menceritakan ini semua, saya lelah. Kalian bisa mendengarkan kan dari perkataan saya, memang ini bukan cerita asli dari saya. Tapi hawa itu mempengaruhi semua ini. Jujur saja berat sekali saya bercerita ini bro. Nantikan kelanjutan cerita ini hanya di channel Kisah Seram. Buat kalian yang baru bergabung, saya ingatkan untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Nantikan kelanjutannya cerita ini di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.